Jadi tahapan melibatkan Allah itu banyak teman-teman. Mulai dari sini. Kita minta sesuatu, kita ngerjain sesuatu, ada hubungannya nggak dengan Allah? Kalau nggak ada hubungannya, kita akan ngerjain itu sendiri, nggak dibantu sama Allah. Tapi kalau ada hubungannya dengan Allah, kita akan ngerjain itu dibantu sama Allah. Dan kalau dibantu oleh Allah, lebih baik daripada dibantu oleh semua manusia di muka bumi. Kita dibantu oleh beberapa orang tokoh aja, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya kekuatan, itu udah bikin urusan kita mudah kan? Kayak jalan. Beberapa kali saya nggak minta, tapi emang mungkin dari panitia biar nggak terlalu telat ke acara, akhirnya dijemput ke bandara. Dijemputnya kemana? Dijemputnya langsung ke pintu pesawat. Kan untuk masuk sampai ke boarding kayak gitu kan susah ya, harus ada akses. Dijemput langsung ke boarding ke pintu pesawat, nanti bagasinya langsung saya kasih baggage tag gitu, mereka yang akan ambil bagasinya, saya langsung dibawa ke mobil, terus pakai forwarder sampai ke venue. Saya berpikir, ini dibantu manusia aja urusannya semudah ini. Gimana kalau dibantu Allah? Dibantu manusia aja urusan semudah ini. Saya pernah telat karena acaranya itu kan terlalu tight schedule ya. Akhirnya kalau misalnya saya telat, berarti pesawatnya cancel dong, karena nggak sempat check in. Akhirnya kata teman-teman di bandara, beberapa ada yang bikin komunitas. Alhamdulillah nih luar biasa teman-teman bandara, terutama Surabaya ya. Mereka udah bikin komunitas pekerja bandara khusus untuk LO-in para ulama. Jadi kalau ada Ustadz Abdul Somad, siapa yang datang ke Surabaya, mereka langsung akan ngejemput, mereka mudahkan urusan di bandaranya. Nah saya pernah, karena jadwalnya dekat dengan waktu check-in, di check-inin duluan sama mereka, bukan online. Mereka check-in dari dalam, terus karena emang check-innya lebih awal, kan ada hot seat ya kalau di pesawat ya. Ada VIP bisnis, ada yang first class bisnis hot seat. Hot seat itu kursi depan 1 sampai berapa gitu. Nah dikasih hot seat kenapa? Biar Ustadz nanti keluarnya jadwal berikutnya kan kalau keluarnya lama karena ngantri dulu, nanti telat lagi. Ya udah karena jadwalnya terlalu padat nih, Ustadz taruh di depan, terus nanti bagasinya langsung dikasih ke teman-teman di bandara berikutnya, baggage tag-nya. Dimudahkan banget sehingga pas datang-datang disediakan lunch. Jadi pas tadi belum sempat makan siang, ya udah Ustadz makan siang di bandara aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya pikir makan siang di bandara nanti di stand-stand gitu kan. Ternyata langsung dimasukin ke lunch biar nyaman, katanya makan siangnya makan. Saya berpikir, aduh mudah sekali ya kalau dibantu oleh manusia, dibantu oleh teman, dibantu oleh murid, dibantu oleh sahabat. Mudah urusan kita. Gimana kalau dibantu sama Allah? Itu manusia dengan keterbatasannya bisa memudahkan urusan kita banget loh. Gimana kalau Allah? Dan dia mau bantu kita karena siapa? Allah menggerakkan hatinya. Kalau dia sebel sama saya, mana mau dia bantu saya? Kalau dia misalnya nganggap saya bukan siapa-siapa, nggak penting nih orang, nggak akan dibantu kan? Karena Allah menggerakkan hatinya, Allah bikin dia respect ke saya, Allah bikin dia ngerasa saya seseorang, bukan saya seseorang. Allah bikin dia ngerasa saya seseorang, merasa kayak kalau bantu Ustadz dapat pahala, kalau ini kan lillahi ta'ala kan? Berarti siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Dan itu bukan hanya dalam kasus itu, dalam kasus apapun, termasuk kalau kita lagi ada kerjaan apa, segala macam. Kadang-kadang mungkin bukan mau main belakang ya, tapi tetap kita butuh orang untuk memudahkan urusan kita. Kadang-kadang kita udah jujur, tapi karena mungkin kurang akhirnya jadi dizolimi. Ini karena ada orang dalam, jujur ya, jadi profesional. Banyak hal lah, contoh-contoh kehidupan kita sehari-hari. Ini ditolong oleh manusia aja bisa mudah. Gimana kalau ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya kita begitu antusias, begitu semangat untuk bangun network. Saya harus banyak teman, biar kemana-mana mudah. Anak-anak skuter, anak-anak Vespa misalnya, di mana-mana punya teman, geng, komunitas. Jadi pas Vespanya rusak di tengah jalan, jam 1 malam, dia nggak susah-susah nyari teman. Misalnya rusaknya di Ciamis, masa nelfon teman di Bandung sampai ke sana 7 jam lagi kan ya? Ya udah dia nelpon temennya yang dekat-dekat sana. Kalau nggak kenal, dia nelpon dulu yang di Bandung. Oh ada tuh temen gue. Lu dari daerah mana? Dekat ini, dekat ini. Ditelepon temennya. Jam segitu kan biasa, namanya juga komunitas biasa malam suka nongkrong apa. Belum tidur, datang. Ternyata datang, bantuin akhirnya ngobrol, malah makan durian atau apa, enak gitu ya sambil nonton Piala Dunia atau apa. Itu kan karena jadi turun di mana? Oh ada durian, turun aja. Ternyata ada yang kenal. Nih kasih durian yang paling
bagus. Kalau enggak mungkin dipilihin udah mahal tapi enggak memuaskan. Ini kasih yang paling bagus, bukan kita enggak bayar, tetap bayar. Namanya juga dagang ya, tetap bayar, cuman dikasih yang paling bagus. Terus kita bisa sambil ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Ini karena Allah mudahkan, dan secara zahir manusia mudahkan. Kebayang nggak kalau Allah mensupport kita dalam segala urusan, mulai dari bangun tidur, dan selama ini udah dilakuin sama Allah. Cuman karena jadi rutinitas, kita sampai lupa ada Allah di belakangnya. Hal-hal lain selain rutinitas, kejutan-kejutan. Caranya gimana? Biar Allah nolongin kita, terlibat dalam urusan kita. Kayak kita nyalain mobil kita lagi mogok, didorong oleh, kalau yang dorongnya istri kita doang, kan nggak mungkin. Akhirnya kita yang dorong, istri nggak bisa nyetir. Terus yang dorong siapa? Kan susah ya. Akhirnya ada teman-teman kita, mereka yang dorong, ada 5 orang teman. Kita kan merasa dimudahkan kan, didorong oleh teman kita, ditanjakan lagi tuh, didorong supaya mobilnya nyala lagi. Semudah itulah, bahkan lebih dari itu kalau Allah Subhanahu wa taala ikut terlibat dalam urusan kita. Kerasa banget kalau banyak teman, banyak orang yang mungkin sayang sama kita, itu mudah banget urusan. Tapi itu manusia, teman-teman. Gimana kalau Allah yang sayang sama kita? Manusia sayang sama kita aja semudah itu, apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala. Caranya satu di sini. Jujurlah kepada Allah. Jadi jujurlah kepadaku itu, ku di situ Allah ya, bukan ku seperti di lagu. Jadi jujurlah kepada Allah. Cara jujur kepada Allah, kita harus tanya, yang kita lakuin ini ada hubungannya nggak dengan Allah? Kalau ada, pasti Allah kasih keajaiban. Contoh, Zakaria. Zakaria tuh doa kan panjang kan, lama banget ya. Berdoa dari sejak beliau muda sampai beliau tua. Tapi coba perhatikan kalimat doa Nabi Zakaria ketika beliau sudah tua. Ada 2 kalimat, ada di surat Ali Imran, ada di surat Maryam. Kalau di surat Ali Imran, Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kalau di surat Maryam, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'aqira فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Apa rahasia di antara 2 kalimat ini? Kenapa Nabi Zakaria berdoa panjang dalam hidupnya belum Allah kabulkan? Bukan tidak, belum. Kenapa pas habis doa ini langsung Allah kabulkan? Langsung Allah bilang, fanadathul malaikah. Kalau di surat Maryam, ya Zakaria, langsung Allah panggil. Kenapa cepat dikabulkan? Karena di dua doa ini Nabi Zakaria udah mulai mengkonekkan antara keinginannya dengan Allah. Kalau di surat Ali Imran, Nabi Zakaria ngelihat Maryam yang dapat makanan dari langit. Aduh, ini anak soleha banget, dicinta banget sama Allah, sampai segitu-segitunya Allah memperlakukan anak kecil ini, anak SD, duduk di sebuah ruangan kecil, mihrab namanya. Terus lapar, Allah yang ngasih makan. Dia belum berdoa. Dia lapar doang, Allah langsung datangkan makanan. Dan yang bawa makanan apa? Bukan gosen, malaikat. Dibawa gosen aja bikin kita nyaman kan ya? Males keluar, udah aja gosen kan murah ya. Tinggal klik. Kalau misalnya nggak ada nggak ada saldonya ya bayar cash lah ya. Mudah banget, 10 menit datang gitu. Ini lebih dahsyat daripada gosen, malaikat yang datang. Dan makanannya masih hangat. Terjamin nggak ada sama sekali penyakit di dalamnya. Dibawa oleh malaikat, dihidangkan depan Maryam, malaikat balik, Nabi Zakaria masuk. Kata Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hadza? Kamu dapat dari mana makanan ini? Kan paman belum kirim kan? Ini baru paman bawa. Kata Maryam, huwa min indillah, Allah yang kirim. Anak SD ngomong gitu. Ada nggak anak SD sekarang? Dek, dapat dari mana? Allah yang kirim, Om. Wah, itu soleha banget kan? Tingkat dewa tuh luar biasa. Allah yang kirim. Ya memang nggak ada lagi. Emang adanya cuma di zaman itu. Maryam sampai bilang, dari Allah, paman. Allah yang kirim. Dan Allah bukan hanya ngomong Allah yang kirim, sampai ceramahin Zakaria. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu paman, kalau ngasih rezeki itu nggak bisa dihitung-hitung loh. Bin haitsu la yahtasib. Oh iya. Jadi Zakaria dapat taklim dari Maryam.
Cuma nanya satu hal tapi dapat ilmu lebih dari yang dia tanya. Ya Maryam, anna laki hadza? Kamu dapat dari mana Maryam? Huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini dari Allah, Allah yang kirim. Allah itu memberi rezeki kepada hambanya. Dan Allah kalau udah ngasih rezeki, gak bisa ditebak-tebak dari mana caranya. Itu kata-kata Maryam. Kagum Zakaria. Duh, pengen banget punya anak sesoleha ini. Kan berarti ada hubungannya dengan Allah. Sesoleha ini, soleh. Baru hunalika, saat itu juga di sana Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kayak gitu ya Allah, saya pengen kayak gitu. Langsung Allah kirim malaikat, katakan ke Zakaria dia akan punya anak persis kayak Maryam, tapi namanya jenis kelaminnya laki-laki, namanya Yahya. Kalau di surat Maryam, apa doa Zakaria? Wa inni khiftul mawali min warai wa kanat imraati aqira. Ya Allah, dakwah saya nanti siapa yang akan meneruskan kalau saya nggak punya anak? Itu intinya. Jadi pengen punya anak bukan sekedar pengen lucu-lucuan, pengen ada qurrata ayun, penyejuk hati apa, pengen bangga-banggaan anak saya sarjana, anak saya apa segala macam. Bukan, pengen punya anak karena pengen ada yang nerusin dakwah beliau. Karena ada hubungannya dengan Allah kan? Berarti melibatkan Allah dalam permintaannya. Wa inni khiftul mawali wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Bukan walada, bukan waliyan. Apa beda waladan dengan waliyan? Waladan cuma anak, waliyan penerus. Beri saya seorang anak yang meneruskan perjuangan saya, dakwah saya, pengajaran saya, taklim saya di Masjidil Aqsa. Yarithuni. Tuh ada lagi kalimat penjelasnya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Yang mewarisi perjuangan aku, mewarisi perjuangan dari keturunan Yakub dengan keturunan yang luar biasa, orang-orang soleh semua. Maka jadikan dia anak yang kau ridhai ya Allah. Langsung Allah ketika dengar kalimat ini, ya Zakaria, langsung dipanggil sama Allah. Itu cara kalau kita pengen dapat kejutan dari Allah. Libatkan Allah dengan niat. Caranya, coba cari apa hubungannya antara maunya kita dengan Allah, antara project kita dengan Allah, antara usaha kita dengan Allah, antara permintaan kita, life goals kita dengan Allah. Kalau nggak ada hubungannya, kita disuruh jalan sendiri. Tapi kalau ada hubungannya, Allah akan support kita.